Malam itu, Rudy berdiri di depan gerbang pabrik dengan tas di punggungnya, mengamati bangunan besar yang akan menjadi tempat kerjanya mulai hari ini. Pabrik itu terkenal sebagai salah satu pabrik tekstil terbesar di kota. Tetapi ada bisik-bisik di kalangan penduduk setempat bahwa pabrik ini memiliki sejarah kelam. Rudy adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, yang baru saja diterima bekerja sebagai operator mesin di pabrik ini. Pekerjaan ini sangat berarti baginya, mengingat kondisi ekonomi keluarganya yang sedang terpuruk. Rudy tidak banyak berpikir tentang rumor-rumor yang beredar. Yang penting baginya adalah bisa bekerja dan menghidupi keluarganya. Setelah mengurus administrasi di kantor utama, Rudy diantar oleh seorang petugas ke asrama karyawan yang terletak di belakang pabrik. Asrama itu tampak tua dan kumuh, dengan cat yang mulai mengelupas dan jendela-jendela yang berderit ketika angin bertiup. Di lorong, hanya ada lampu-lampu redup yang memberi penerangan minim, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. "Ini kamarmu," kata petugas itu sambil membuka pintu salah satu kamar di ujung lorong. "Nomor 13. Rudy mengangguk dan tersenyum, berterima kasih kepada petugas tersebut. Namun, petugas itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa senyum. Ada sesuatu yang aneh dari cara petugas itu menatapnya, seolah-olah ada rahasia yang ingin disembunyikan. Kamar itu sederhana dengan satu tempat tidur, lemari, dan meja kecil. Bau apek dan debu menyergap hidung. Begitu ia masuk, dia mencoba mengabaikannya dan segera membereskan barang-barangnya. Saat malam semakin larut, Rudy merasa lelah dan memutuskan untuk tidur. Saat akan memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Rudy bangun dan membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Dia menoleh ke kanan dan kiri, hanya melihat lorong kosong yang gelap. Dia berpikir mungkin itu hanya angin yang menyebabkan suara tersebut. Kembali ke tempat tidurnya, Rudy merasa ada sesuatu yang mengawasi dari sudut kamar. Dia menoleh tapi tidak melihat apa-apa. Merasa sedikit cemas, Rudy menarik selimutnya dan mencoba tidur. Keesokan paginya, Rudy memulai hari pertamanya di pabrik. Pekerjaannya tidak terlalu sulit tapi cukup melelahkan. Teman-teman kerjanya tampak ramah. Namun ada sesuatu yang ganjil dari cara mereka berbicara padanya. Mereka seringkali terdiam tiba-tiba saat Rudy mendekat, atau mengubah topik pembicaraan. Sore harinya, setelah bekerja, Rudy berjalan kembali ke asrama. Di lorong, dia bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan seragam pabrik. Pria itu tampak berbeda dari pekerja lain. Ada aura misterius di sekitarnya. "Hati-hati, nak," kata pria tua itu tiba-tiba. "Jangan terlalu banyak bertanya," sambung pria tua itu. Rudy bingung mendengar peringatan tersebut. Tetapi sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah berjalan menjauh. Malam itu, Rudy kembali merasakan keanehan di kamarnya. Suara-suara aneh terdengar dari luar jendela dan pintu kamar. Ketukan-ketukan pelan dan langkah kaki samar. Dia mencoba mengabaikannya dan tidur. Tapi mimpi-mimpi buruk menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya. Bisikan-bisikan tak jelas yang memenuhi telinganya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan dan ritme kehidupan di pabrik. Namun, ketegangan di asrama semakin meningkat. Suara-suara aneh dan mimpi buruk terus menghantui malam-malamnya.
Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa itu. Suatu malam, ketika Rudy sedang berjalan di lorong asrama, dia mendengar suara-suara dari salah satu kamar. Suara isak tangis yang teredam. Dia mendekat dan mendapati bahwa suara itu berasal dari kamar nomor 14. Tepat di sebelah kamarnya, Rudy mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Merasa khawatir, dia mencoba membuka pintu dan terkejut mendapati pintu tidak terkunci. Di dalam, dia melihat seorang pria muda duduk di sudut kamar, menangis dengan wajah tertutup kedua tangannya. "Hei, ada apa? Apa yang terjadi?" tanya Rudy sambil mendekati pria itu. Pria itu mengangkat wajahnya, mata merah dan penuh ketakutan. "Kita semua dalam bahaya," katanya pelan. "Mereka akan mengambil kita satu persatu." Rudy mencoba menenangkan pria itu, tapi dia hanya terus berbicara dalam ketakutan yang tidak jelas. Malam itu, Rudy kembali ke kamarnya dengan perasaan tidak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Keesokan paginya, saat bekerja, Rudy mencari tahu tentang pria yang ditemuinya tadi malam. Teman-temannya hanya menggelengkan kepala dan menghindar dari pertanyaan Rudy. Mereka tampak takut dan enggan membicarakan hal itu. Di tengah kebingungannya, Rudy kembali bertemu dengan pria tua yang pernah memberi peringatan padanya. Kali ini, pria tua itu lebih terbuka. "Nak, ada sesuatu yang harus kamu tahu," katanya pelan. "Pabrik ini, ada rahasia kelam yang disembunyikan di sini." Pria tua itu menceritakan bahwa pabrik ini dibangun di atas tanah yang dulunya adalah pemakaman kuno. Pemilik pabrik mengabaikan peringatan para tetua desa, dan tetap mendirikan pabrik di tempat tersebut. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh dan hilangnya pekerja secara misterius. Rudy merasakan ketakutan yang semakin dalam mendengar cerita itu. Dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres di tempat ini. Malam itu, Rudy memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia kembali ke kamarnya dan menunggu sampai tengah malam. Ketika jam menunjukkan pukul 12, Rudy keluar dari kamarnya dengan hati-hati. Dia berjalan menyusuri lorong asrama, mencoba mencari petunjuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Rudy berbalik tapi tidak ada siapa-siapa. Dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dengan keberanian yang tersisa, Rudy menuju ke ruang bawah tanah yang selama ini dikunci. Pintu ruang bawah tanah itu berderit ketika dibuka. Di dalam, suasana semakin mencekam dengan bau lembab dan gelap yang pekat. Di sudut ruang bawah tanah, Rudy menemukan sebuah ruangan kecil dengan tanda-tanda ritual kuno. Ada lingkaran aneh yang digambar di lantai dan lilin-lilin yang sudah hampir habis terbakar. Rudy merasakan kehadiran yang jahat di ruangan itu. Dia segera keluar, tetapi tiba-tiba pintu ruang bawah tanah tertutup dengan keras. Rudy terjebak di dalam ruangan gelap itu. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, suara bisikan mulai terdengar di telinganya. Bisikan yang menyuruhnya untuk menjadi tumbal. Rudy berusaha membuka pintu, tetapi tidak bisa. Dia merasakan napasnya semakin berat dan tubuhnya gemetar. Dalam kegelapan itu, dia melihat bayangan-bayangan gelap mendekatinya. Saat Rudy hampir kehilangan kesadarannya, pintu ruang bawah tanah terbuka. Pria tua yang pernah memperingatkannya muncul dan menariknya keluar. "Cepat keluar dari sini!" teriak pria tua itu. Rudy mengikuti pria tua itu dengan cepat.
berlari menuju pintu keluar asrama. Mereka berdua berhasil keluar dan menuju ke area pabrik. Rudy merasa tubuhnya lemah. "Kamu harus pergi dari sini," kata pria tua itu, "sebelum mereka benar-benar menangkapmu." Tambahnya, Rudy tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Tetapi dia tahu bahwa dia harus segera pergi. Dia berlari keluar dari area pabrik, meninggalkan semua barang-barangnya. Dalam pelariannya, Rudy mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Dia menoleh dan melihat bayangan-bayangan hitam yang mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, dia terus berlari tanpa henti hingga sampai ke jalan raya. Di sana, dia beruntung menemukan sebuah taksi yang sedang lewat. Dengan nafas tersengal-sengal, dia masuk ke dalam taksi dan menyuruh sopir untuk segera melaju. Di dalam taksi, Rudy merasa sedikit lega, tetapi dia tahu bahwa bayangan-bayangan gelap itu masih mengintainya. Dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa selamat dan menemukan cara untuk menghentikan teror yang menghantui pabrik tersebut. Beberapa bulan kemudian, pabrik itu ditutup secara misterius. Banyak pekerja yang hilang tanpa jejak dan rumor tentang tempat itu semakin menyebar. Yang membuat Rudy semakin bingung adalah, ia menemukan koran yang mengabarkan tentang seseorang yang telah menghilang 3 tahun yang lalu. Orang itu juga bekerja di pabrik tersebut, dan foto yang terpampang di koran tersebut adalah pria tua yang menolongnya.